Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta histori leluhur dimanapun berada. Malam hari ini histori leluhur berada di desa Bajaragung, tepatnya di Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Kita berziarah di tempatnya Syekh Langi. Nah, siapakah Syekh Langi? Nanti akan kita bagi sejarah juga bagi kisah kepada sahabatku semuanya. Semoga malam hari ini kita bisa mengungkap sebuah sejarah yang ada di Bajaragung sini, dan semoga nanti bisa manfaat buat kita. Alhamdulillah, ini yang tadi yang tapping di histori leluhur, dan beliau menginginkan untuk datang ke sini ya Mas Obed ya. Ya, dan alhamdulillah histori leluhur datang ke sini ya Mas ya. Ya, terima kasih. Ini ada Pak Sumantri. Ya. Assalamualaikum Pak Sumantri. Alhamdulillah ada Mbak Lutfi, dan juga ada Mas Muiz. Alhamdulillah Mas Muiz ini tokoh pemuda yang ada di sini, dan juga ini ada tim Explore Pati. Gus Pajero. Ya. Ada Mbak Juru Kunci. Alhamdulillah. Siapa Pak? Pak Ali. Jadi juru kuncinya sini, dan juga ini ada Mas Arab. Ada pohonnya. Ini ya, pohon sentul. Ini ada warga, siapa namanya Mas? Mas Agus, nih juru kunci, ini calon juru kunci juga ini Mas Agus. Dan ini ada sama Agus. Mas Agus juga. ini sang spiritual, sang penjajah alam gaib. Laku nestangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara, senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman meteku ingsun nyirap kelingi samorko mabar astirobin jalallah mafi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari kita aminin semua yang mengaminin, sahabatku seluruh dimanapun berada yang sudah hadir malam hari ini. Saya doakan semoga dengan sebabnya arwah walinya Mbak Syekh Langi yang ada di sini, semua urusan yang ada di duniawi diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dagang diberi penglarisan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum mendapatkan jodoh diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai permasalahan rumah tangga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan juga putra-putrinya. Ini saya perkenalkan lagi, yaitu Mas Obed ya. Mas Obed, apa yang menjadi acuan jenengan untuk bisa masuk ke histori leluhur, terus menginginkan histori leluhur datang ke sini Mas Obed? Ya, biar ini nanti untuk sesi positif dan negatifnya. Kira-kira nanti gimana? Yang sebelah mana nanti yang tim Explore Party Explore? Oh, di Sendang. Di sini tadi sudah lihat sendangnya ya. Oh, itu sahabatku. Jadi di sini ada sendangnya. Nanti biar sendang ini bisa
bisa sampai ke bawah, datang jauh-jauh datang ke Kudus sampai ke sini untuk ziarah Mbah Sehlangi. Tujuannya untuk apa, Mbah? Satu silaturahim. Untuk yang kedua Untuk biar tahu untuk warga masyarakat Dukuh Bangsri, biar mengaturi leluhur di sini. Ya, assalamualaikum Pak gitu. Sumantri. Apa yang menjadi antusias Pak Sumantri datang dari Kudus sampai ke tempatnya Mbah Sehlangi yang ada di sini? Alhamdulillah, barokallah Ya. bisa sampai ke sini karena Ya. Selama ini saya belum tahu kalau Belum di tahu? sini ada Wali Allah gitu ya. Sehlangi ya. Sehlangi. Sehlangi. Ya. Banjar Agung Bangsri Jepara. Ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ali selaku Juru Kunci yang telah Ya. menerima kami di sini. Ya. Dan moga Saya akan menjadilah bincang-bincang sama Pak Ali selaku juru kunci yang di tempatnya makam Mbah Sehlangi. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Ali namanya itu siapa lengkapnya Pak? Pak Ahmadi. Pak Ali Ahmadi. Pak Ali Ahmadi sudah berkeluarga Pak? Sampun ada putu. Sudah punya cucu? Iya. Cucunya berapa Pak? 6. Cucu 6. Iya. Anak berapa Pak? Kali. Anak 2. Oh istri? Tunggal. Istri cuma 1 Pak? Nggak mau nambah lagi Pak? Mangke. Iya iya. Pak, ini tadi kan istri leluhur datang ke sini ziarah tempat Mbah Sehlangi ya. Iya. Alhamdulillah panjenengan sebagai juru kunci Iya. dan warga tokoh masyarakat antusias menerima istri Iya. leluhur di sini dengan tangan terbuka ya Pak. Saya sebagai tim istri leluhur sangat terima kasih sekali atas sambutannya Bapak dan juga warga yang ada di sini. Pak, bisa sedikit ceritakan nggak Pak Mbah Sehlangi ini seperti apa Pak? Gini ya Pak ya, ayo Ya. iki ya sedikit ya Pak soalnya Ya. saya itu juru kunci nomor berapa ya? 17 sih Pak ya aku. Ke 17? 17, Oh. 18 itu Pak. Aku kan ya begitu baru orang kemarin aku. Ya mau informasi orang tua-tua begitu Pak. Ya simpelnya aja begini Pak ya. Ya. Saya dikasih bilangin orang tua saya itu gaib Nyimas Ratu Ayu Ganda dari Cirebon. Oh gitu. Bojone suamine iku namanya Syekh Magnum Sakti. Oh iya. Sajang kalian kula. Nggih. Nang apa mbok eyangmu iku wong sapa Mojokerto. Gitu. Apa iya apa kula mangkisaken bapak niki Ya, pun nggih. heeh. Wong kula iki wong awam bapak Ya. sing kertosi. Ya. Kula mau nyapu ya napa Ya. sih gadane eyang mriki ya nyat kula Ya. bismillah rambut eyang Oh. ya muga-muga asal berkah eyang. Oh, amin, amin, amin. Oh, gitu ya, Pak, ya. Mawon Nggih. anu Pak. Ya. Nggih. Terus ini Pak di sini itu ada sendangnya ya Pak ya? Iya, iku riyen Ah. ceritane ku ya Pati Mandi ya. Soalnya iku mboten kali riyen. Oh. Sungai, kaline lare. Oh berarti sebelah utara Nggih. itu ada sungai. Nggih. Terus asline lha kan aslinya? tutup yai kula dadake Ah. iku wau sabin. Oh dijadikan sawah. Nggih, Oh gitu. ngoten. Terus dulu itu memang bangunan bagus seperti ini apa gimana Mboten Pak? niki nembe. Ini kan bagus rasane. banget ini sahabatku ya. Nembe. Bangunannya ini. Bisa yo omah kecil ora, Pak. Oh dulu itu rumah kecil. Nggih, rumah bapak ceritane yo kayak sabu gede-gedene ya. Oh. Tapi alhamdulillah orang yang motong di sini itu pasti orang nyaman. Loh, Rata-rata. alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Wah, rata-rata mati. Bahali gue. Teman-teman terus. Jadi Iya. alhamdulillah kalau Si orang motor sampai di sini pasti motor mati. itu pasti mati. Iya, rata-rata. Luar biasa, Iya. sangat Apaan luar nih, biasa Pak? sahabatku ya. Jadi memang artinya di sini itu tidak sembarangan. Keramat. Itu keramat sebenarnya. Cuman manusia itu kadang tidak percaya dengan Ya, keramatan gitu. Tapi dengan adanya seperti Balangi yang ada di sini, kita buktikan bahwasanya gaib itu ada, keramat itu ada, leluhur itu ada, cikal bakal itu perlu kita hormati. Semua apalagi ini seorang wali Allah. Ya. Kenapa saya bilang wali Allah? Nanti saya akan bagi kisah cerita Semangat, di kan, tempat semangat. sejarah nanti. Saya akan masih bincang-bincang. Di sini itu kan sama di Pak Holi ya, Ali Pak. ya? sebagai- Iya, tiap tahun. Setiap tahun ya. Iya. Tiap bulan apa, Pak? Mulut. Tiap bulan mulut. Ya mulut cuma pon. Iki sebentar lagi Pak, nggih. Oh, Sebentar lagi. sebentar lagi Iya. mau hall ya. Hall eyang, nggih. Oh, kalau biasanya hall itu ada kirap atau ini atau apa, Pak? Apa biasa? Ya pokoknya buka luar ki mawon. Buka luar biasa. Iya. Oh, buka luar biasa terus Ya niku yo ndang kiai-kiai ngoten lah, biasa nggih. gitu, enggak tahlil paling enggak. Tahlil nggih. ngoten. Terus Ya, ada nggak Pak penjamasan pusaka-pusaka yang di sini itu? dereng ngoten. Nggak ada ya, Pak? Sepi Bapak iku luar iku sing iji, biru iku sing iji. Oh, ini. Di sini bukan karena kula sing kula bagi-bagi lah terus oh jangan main-main kuwi. Kowe nyawa umroh coba waduh. Oh, gitu ya. Sampai tang. Jadi ini sahabatku yang disampaikan sama Pak Juru Kunci. Itu ini sebagai yang bisa lihat ya,
ada luwur hijaunya. Sajangnya keseh Nah, ini ya, Pak, Rahman gini ki. Oh, Syekh Abdul Sajangnya tiang. Rahman ya. Yes, ngertos. Jadi memang tidak boleh dibagi-bagi itu ya. Nggih, mboten asal. Oh, berarti cuman memang itu harus di situ. Dan beliau ini adalah keturunan seorang ningrat. Dan beliau juga seorang prajurit yang gigih, yang pemberani ya. Jadi memang ini saya yakin ini tempat wali Allah. Gitu. Insyaallah. Ya. Itu Pak Ali ya. Napa lagi Pak Ali? Jenengan ini juru kunci yang keberapa Pak? Berarti 17-an. ke-17. Dari juru kunci yang pertama sampai 17 itu ada silsilah keluarga nggak Pak? Atau orang lain? Mboten diantar sih Pak Yos. Wae nurut-nurut waktu itu yang jauh sekarang kawis ya dados ngoten. Oh gitu. Orang lain pun bisa jadi Saged, juru kunci di nggih, sini. nggih. Oh gitu. Tapi temriki kudu hati-hati Pak, Iya. teman-teman. Wae ustaz taduran pokoke mati ngoten. Oh ngoten ya. Oh gitu. Rata-rata. Ini luar biasa Kasih sahabatku. sing ngaji temu kali niku sih sentul kalian kecapi kalian sumprit niku wagem. Sing ageng niku napa niku? Asli niku. Niku asli nggih. Nggih tinggalane ya. Kecapi. Nggih kecapi setunggal Nggih. kalian lumprit. Oh lumpret. Nggih sikidul niku. Niku kan Nggih. tengahnya kan apa Pak gapura. Nek itu cukup make. Iya ya. apa. Baik, terima kasih sahabatku. Mungkin kita nanti habis acara ini kita eksplor. Saya eksplorkan nanti sesi positif dan negatif. Kita gabung dengan tim eksplor pati dengan Mas Pajero ya sahabatku. Matur sembah nuwun Pak Ali. Nggih, matur sembah nuwun Amin, amin, atas amin. napa hadirnya, atas sambutannya. Semoga ini bisa berguna buat anak cucu kita ya Amin, Pak. amin. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Pak. Ya, ini Pak Agus ya. Pak Agus ini ya. Oh iya. Ini kan sering ke sini. Ini ada sama tim Explore Party. Apa yang sampean pernah lihat nggak segi apa istilahnya gaibnya gitu? Yang pernah saya lihat itu Heeh. nenek-nenek. Nenek-nenek ya. Nenek-nenek seperti apa? Nenek-nenek tua pakai kebaya Jawa kuno. Oh, nenek-nenek tua pakai kebaya kuno. Terus Hanya itu. hanya itu. Iya. Dalam rek. Wis takut tahu. Assalamualaikum. Ini jalannya naik. Hah? Wah, Allahu Akbar ya Allah Gusti. Assalamualaikum sahabatku dimanapun berada dari tim Explore Party dan juga istri Leluhur ya. Ini tadi sudah explore dari tim Explore Party untuk sesi positif dan negatifnya. Apa yang sampean rasakan di sini, Mas Pajero? Yang saya rasakan itu sendangnya Gus. Sendang Di seberang sungainya itu saya dilempari terus itu. di Seberang sungai. seberang sungai. Oh, berarti itu ada sungai. Ada sungainya. Ada sungai terus Seberangnya itu. seberangnya. Lempar-lempar terus. Oh, dilempar-lempar terus ya. Dua Oh, kali. Dua kali. Ada sesi negatifnya di situ. Iya. Sampean nampak nggak ada apa kayak orang hutan? Enggak kelihatan Gus. Nggak kelihatan ya. Terus ada nggak bau yang seperti Nah, anyir? bau ya. Bau anyir? Ya tadi saya Ada. kan sempat ngomong bau loh, bau. Nah, Ya, itu. ya. Oke, itu tadi sesi negatifnya ya. Dari sesi positifnya, di sini memang banyak istilahnya kekeramatan gaibnya ya. Jadi memang jangan main-main kalau di tempat sini. Luar biasa memang di sini. Nggak bisa untuk buat main-main gitu ya. Energinya kuat di. Energinya kuat ya. Sampai merasakan sahabatku istri leluhur dimanapun berada. Malam hari ini, istri leluhur akan mengungkap sejarah di tempat makam Wali Allah Syekh Langi yang ada di Banjar Agung, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Siapakah Syekh Langi? Saya akan bagi kisah, bagi cerita, dan juga bagi sejarah kepada sahabat istri leluhur semua dimanapun berada. Semoga ini manfaat, semoga ini nanti menjadi keberkahan buat kita semuanya, dan jangan pernah kita menutupi sebuah sejarah, karena sejarah sangat penting buat kita, sejarah sangat penting buat anak cucu kita. Sejarah ini adalah sangat luar biasa apabila kita bisa menjalankannya, menceritakannya kepada
anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya, sahabat-sahabat kita, sahabatku ya. Dengan istri luhur malam hari ini saya akan tarik secara kemampuan dari istri luhur agar saya bisa komunikasi dengan yang ada di sini. Siapakah Mbah Syahlangi? Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi firli wali walidayya walil mu'minin amin. Syahlangi beliau berasal dari kerajaan Wetan. Jadi beliau dari arah Wetan dan beliau arah ke selatan dan ke selatan arah ke barat, barat arah ke utara barat. Barat daya, sahabatku. Jadi kalau kita simpulkan, beliau adalah ada keturunan dari waliullah ulama yang ada di timur. Beliau ada keturunan Cina, ada keturunan dari kerajaan Majapahit. Tapi kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Brawijaya V sebelum Brawijaya V tersebut, ini ada sebuah kayak bendera ya. Saya melihat kayak bendera. Subhanallah, beliau adalah keturunan dari waliullah. Syahlangi ini keturunan dari waliullah, keturunan wali Allah, dan beliau berjuang ke sini dengan namanya ada Mbah Joyo Kusumo dan juga ada Mbah Suto, ada Nyai Darmi, ada lagi Ratu Kalinyamat datang. Jadi ada Ratu Kalinyamat, Mbah Ratu Kalinyamat ada kesinambungan dengan Mbah Langi, ada sebuah peperangan, bendera dibegini-beginikan. Saya simpulkan bahwasanya Mbah Langi adalah seorang prajurit, juga seorang pensiar agama. Beliau keturunan dari waliullah dan beliau ini perjalanan dari timur ke arah barat untuk ketemu Mataram Islam. Mataram Islam beliau gembleng lagi siar agama, ikut ke Demak Bintoro. Demak Bintoro beliau diutus lagi untuk menyelesaikan permasalahan, ikut perang lagi di daerah Jepara sini dan bergabung dengan yang namanya Ratu Kalinyamat. Dan beliau berarti setelah wali Songo Kloter kedua, artinya zaman di sini peperangan kayak malah apa ya, kayak apa ini? Zaman VOC ya, kayak peperangan VOC. Jadi ini peperangan VOC, beliau ikut perang, gabung dengan Ratu Kalinyamat. Setelah itu beliau mendapatkan utusan dari seorang patih. Saya simpulkan bahwasanya Mbah Syahlangi adalah keturunan Auliai Waliullah dari timur dan beliau mendalami ilmu agama ke tempatnya daerah Solo, ke Mataram Islam. Mataram Islam beliau disuruh untuk ke Demak Bintoro. Demak Bintoro beliau disuruh untuk tempat Jepara sini. Jepara sini beliau mengikut gabung dengan yang namanya Kerajaan Kalinyamat. Terus untuk membela Jepara ini jangan sampai diserang oleh VOC ataupun seorang Belanda. Itu sahabatku ya. Jadi ini saya katakan waliullah kenapa? Karena beliau adalah keturunan dari seorang wali yang ada di timur. Siapakah keturunan dari Mbah Syahlangi? Mbah Syahlangi kalau tidak salah beliau masih ada darah keturunan dari susuhunan dari Sunan, tapi tertutup begini ya, tertutup sahabatku. Nah, kalau dari Bapak Ali tadi menyebutkan bahwasanya ada istri dari Syekh Maglung untuk datang ke sini, di sini menunjukkan bahwasanya ini ada tempat waliullah ataupun tempat cikal bakal. Dan di sini kenapa dikeramatkan? Karena di sini dikeramatkan karena memang pepohonan ini adalah ada sifat gaibnya. Jadi asma kodam, sifat kodam, gaibnya ini ada dua macam. Satu lingkaran ular, yang satu adalah lingkaran yang namanya harimau.
Dan di bawah, kenapa itu saya bilang tadi ada Mbah Joyo Kusumo. Mbah Joyo Kusumo adalah ada sendang kahuripan. Jadi sendang kahuripan tersebut adalah sendang di mana waktu beliau dulu aktivitas di sini, beliau sering ke sana. Dan Mbah Selangi ini termasuk apa? Termasuk beliau adalah ahli bil kitab dan juga ahli syiar agama, dan beliau di sini alhamdulillah sudah terakhir beliau ada di sini, dan semoga ini manfaat buat kita semua. Jadi saya nyatakan itu sahabat Selangi, semoga ini manfaat buat kita semua, manfaat buat anak cucu kita. Jangan pernah kita menutupi sebuah sejarah, karena sejarah penting buat kita, sejarah penting buat anak cucu kita. Dan jangan pernah kita tidak menghormati sebuah leluhur, karena leluhur ini yang pertama kali membabat alas yang ada di sini, yang pertama kali bersyiar agama anutan kita saat ini. Jadi semoga anak cucu kita nanti bisa mengikuti ajaran-ajaran Islam, yang termasuk ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Langi sampai ke sini. Itu sahabatku ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sebuah sejarah. Dan Mbah Semar mengatakan, ing sebener-bener manusia kasunyataning Gusti Allah mung sawiji, ora ana manusia kang bener ing donya iki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya ada kekurangannya dalam menyampaikan sejarah ataupun kisah saya tentang Mbah Selangi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik saya. Saya Gus Pri dari Histori Leluhur. Salam satu kembang, penjelajah makam. Salam Histori Leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.